Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Titik Terang dan Titik Gelap. Pada kali ini, Fakir akan membahas tentang masalah penguasa yang mendatangi ulama atau ulama yang mendatangi penguasa. Jadi, kami akan merujuk dari sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana berbunyi sedemikian: seburuk-buruk ulama adalah ulama yang mendatangi rumah penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mendatangi rumahnya ulama. Dan berbahagialah, kata Rasulullah, bagi penguasa yang mendatangi pintu-pintu fakir miskin, dan celakalah bagi fakir miskin yang mendatangi pintu para penguasa. Jadi kalau kita mengambil sedemikian dangkal makna hadis tersebut, karena sekarang sudah banyak ulama-ulama kita, tokoh agama kita, kiai, habaib, asatid itu mendatangi penguasa atau pemimpin. Katakanlah kalau zaman sekarang di Indonesia itu sebuah presiden, pemerintahan. Jadi sudah banyak, berarti seakan-akan ulama kita, habaib kita, ustadz kita itu seakan-akan buruk kalau kita memandang sedemikian dangkal. Tapi kalau kita lebih dalam lagi memaknai hadis tersebut, jadi ulama itu terbagi menjadi dua. Yang mana ulama memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepanjang dia itu berjalan, sepanjang dia itu hidup, hanya didasari dengan kebaikan. Seperti halnya ikan tidak bisa hidup kecuali hanya di air. Jadi sama seperti ulama yang memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang dia hidup tidak akan menyebarkan sesuatu kecuali bergerak dengan kebaikan. Jadi ulama-ulama seperti ini meskipun datang ke penguasa atau datang ke rumahnya presiden, pemimpin, penguasa, seakan-akan ulama ini akan memberikan sebuah berkah, manfaat, faedah. Dan ketika ulama seperti ini memang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia itu bertamu kepada ulama, tapi hakikatnya dia itu seakan-akan menjadi tuan rumah. Yang mana ketika ulama datang ke penguasa, memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu seakan-akan menjadi tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah itu kan bebas, fasilitas disediai, disiapkan, kamar khusus sudah ada, kamar mandi juga ada, jam istirahat juga ada. Jadi seakan-akan bebas. Beda kalau kita ini yang bertamu orang biasa gitu, kan seakan-akan canggung, mau kemana, mau ngerokok juga nggak bebas. Jadi beda gitu. Tapi kalau memang ulama yang artinya ulama karena dunia, jadi dia itu seakan-akan meskipun datang bertamu ke tokoh penguasa atau penguasanya datang ke tokoh ulama, memang ulama dunia, ulama seakan-akan posisi dia itu ibaratkan tamu, meskipun tokoh penguasa datang ke rumahnya tokoh ulama karena dunia, dia itu tetap akan memuliakannya. Artinya sama-sama memuliakan gitu, tapi beda gitu. Karena ulama karena dunia itu seakan-akan dekat sama presiden, ada niat yang kurang baik, artinya ada niat tentang masalah kehidupan. Bisa jadi karena pangkat, bisa jadi karena pujian, kemasyhuran, atau bisa jadi karena gampangnya rizki ketika dekat dengan penguasa. Itu kalau ulama masuk. Tapi teman-teman, kita perlu ketahui juga yang mana ketika pemimpin datang ke tokoh agama, pemimpin yang baik kata Rasulullah itu yaitu pemimpin yang datang ke para ulama. Pemimpin yang bagaimana? Jadi setiap pemimpin, supamanya ini pemimpinnya tidak baik terus datang ke tokoh agama, bisa dikatakan baik atau diklaim baik? Tidak, karena memang tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Kalau niat ulama tadi, ulama yang baik, yang mulia, yang dipuji oleh Rasulullah SAW tersebut adalah mengambil manfaat, barokah, berkah dari ulama tersebut. Seperti inilah yang dikatakan mulia.
artinya tidak mengharapkan sesuatu dari ulama tersebut kecuali manfaat barokah dari ulama tersebut. Itu penguasa yang baik. Contoh penguasa yang tidak baik mungkin mengambil seakan-akan karena ulama itu memang terkenal, artinya bisa dikatakan soleh lah jika itu banyak umatnya, banyak masyarakatnya. Jadi kebanyakan kalau musim kampanye itu kan datang penguasa tokoh agama. Jadi tergantung dari niatnya. Kalau niatnya itu hanya mencari muka atau menjadikan orang soleh, ulama tersebut dijadikan tameng supaya umatnya, masyarakatnya atau para santrinya itu juga ikut ke penguasa tersebut, artinya bisa memilih penguasa tersebut. Jadi itu tidak baik. Jadi makna hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sedemikian dangkal. Jadi kadang kita itu berangkatnya dari rumah sama-sama menuju masjid, cuman niatnya berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang pergi ke masjid itu baik semua, karena realitanya kebanyakan orang itu mencari masjid karena sebagian besar lah karena sholat atau itikaf, melakukan ibadah di masjid. Tapi sebagian juga ada yang memang hanya sekedar buang air kecil ataupun air besar. Dan lebih parahnya lagi juga banyak orang yang berpura-pura jadi baik, pakai kopiah, pakai sarung, pakai baju takwa ya kan, datang ke masjid ternyata nyolong kotak amal. Jadi meskipun berangkatnya ke suatu tempat yang memang baik, tapi kalau niatnya tidak baik maka tidak akan dihitung semuanya itu baik. Jadi meskipun para ulama namanya ulama, tapi niatnya ke mana gitu, karena Allah atau karena penghidupannya dirinya sendiri atau memang karena dunia gitu. Sama juga dengan para ulama, dengan para penguasa yang mendatangi ulama mengambil berkah, manfaat, atau malah mengambil pengakuan jadi orang baik. Ingin masyarakat juga ikut andil dalam pemilihan. Contoh lah bisa dikatakan kalau sekarang karena musim pemilu biar milih mengikuti pemilu lah gitu, kampanye kepada masyarakat. Artinya masyarakat seakan-akan wah ini bagus dekat dengan tokoh agama kita, wah ini kita harus milih ini karena guru kita juga milih ini gitu. Jadi sangat beda, perlu kita pahami. Jadi jangan dimaknai hadis itu sedemikian dangkal. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah semua ya, karena para ulama kita kan banyak juga pergi penguasa, atau penguasa juga banyak pergi ke ulama kita, tokoh agama kita, ustadz kita, habaib kita. Jadi ya tergantung dari niatnya masing-masing. Sedemikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.